Jadi salah satu sifat cahaya itu interferensi. Interferensi itu artinya dia bisa saling menguatkan atau bisa saling menguatkan atau bisa saling melemahkan gitu ya. Nah, prosesnya gimana? Jadi, syarat terjadi interferensi itu cahaya lewat celah tipis gitu. Baru bisa terjadi interferensi. Nah, apa akibat interferensi ini terjadinya? Ini gue bikin 2 celah gitu. Kecil ini ya, kecil. Terus cahaya warna kuning misalkan. Ini cahaya push gitu. Ini ceritanya ada layar. Nah, nanti kayak ada yang nyebar. Nyebar. Ada yang, nah ini kan gini. Salah rekonstruksi gitu ya. Jadi ada cahaya pertama warna merah deh. Dia ntar karena kena celah tipis nyebar gitu kan. 1, kan 2, 3, 4, 5. Yang kedua, nah kalau kayak gini kasusnya itu kalau saling bertemu gitu ya kan jadinya collab ya. Jadi nantinya kalau interferensi jadi terang nih. Ini jadi di sini terang, sini gelap, sini terang, sini gelap, ini terang lagi. Waduh. Di sini terang gelap. Jadi terjadi pola terang gelap. Nanti kalau lu foto jadi hasilnya kayak gini. Kira-kira. Ini ada terangnya. Ini ntar gelap ya, ini terang. Ini gelap, ini terang. Ini gelap. Nah, di sini lo harus ngerti yang gue omongin sekarang. Karena bisa dibentuk ke dalam bentuk gelombang. Gitu. Gelombang. Bentuknya gimana ya? Gini aja. Berarti kan kalau di sini kan terang, berarti lagi puncak-puncaknya nih. Nah, kalau pas lagi di rendah-rendahnya gini, ini lagi gelap gitu. Jadi ini terang lagi, terang gitu. Terang dong. Terang gelap gitu ya. Nah, sekarang lu bisa ngitung nih gini ya. Kalau gue punya tips, ini coba gue gedein. Ini senjata kayak pisau gitu, tapi peniti lah anjir, tapi berguna banget di materi gelombang. Dulu gue waktu SMA. Kalau mau ngitung gelombang tuh gue ngitungnya dari per gini. Per 1 gini nih. Ini 1, berarti ini 90. Kalau misalkan mau 1 gelombang, ininya harus ada 4 kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Atau enggak kalau misalkan diubah-ubah kayak gimana pun ya bisa lu hitung misalkan dari sini nih 1 bentar. Oh ya 1, 2, 3 apa ini kepencet ya ulang 1, 2, 3, 4 nah gitu ngerti kan jadi setiap ada satu lekukan itu gue hitungnya kayak 1 gitu. Kalau udah 4, bentuk 4, ini namanya udah 1 gelombang alias 1 lambda. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini kan dari sini ke sini 1, 2, 3, 4 kan. Hasilnya dari titik sini ke titik sini lagi. Dari titik sini ke titik sini lagi gitu. Jadi kayak cara gue ngitung gelombang tuh gitu. Nah, coba lu perhatiin pas udah 1 lambda, dia terang. Kalau 2 lambda, dia juga terang lagi gitu kan. Kan dari titik 1 ke titik satunya lagi. Ini juga terang. Nah, nggak terangnya kapan? Nggak terangnya pas ada setengah-setengahnya gitu, boy. Ini setengah lambda. Ini setengah lambda ya. Yang ini setengah 1, 2, 3, 4. Ini berarti berapa nih kira-kira? 1,5 gitu. 1,5. 3/2 lambda lah. Dan lambdanya ini dari sini ya, dari gabungan
dua cahaya itu, ini jadi 5/2 lambda, ini jadi 7/2 gitu ya. Pokoknya yang setengah-setengah gitu ya jadi gelap, yang setengah-setengah. Yang nggak setengah-setengah, yang full, yang bilangan bulat, itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, itu jadi terang. Rumusnya gimana? Ini gua jadi rumus jadi aja. Rumusnya itu D sin theta sama dengan N lambda. Nah, ini gua mau bikin itunya. D-nya itu jarak antar celah. Jadi yang mana ini kan ada 2 celah nih. 1, 2. Gua perbesar, coba. Ini ada 2 celah. Nah, jarak antar celah ini namanya D. Gitu ya. Theta itu sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk. N itu apa ya? Susah. Iya, orde. Tapi ntar ini maknanya dalam sih, ntar aja. Kalau lambda itu panjang gelombang yang dari lu nembak cahaya seberapa panjang itu gelombangnya gitu yang masuk. Panjang gelombang yang masuk. Nah, oke, yang ini. Oke, ini yang buat terang ya, buat yang terang. Kalau buat yang gelap gimana? Buat yang gelap, kan tadi ada setengah-setengahnya tuh. Jadi, D sin theta sama dengan, ada yang N+1, ada 2N-1, ya terserah sih. Nah, 2N-1 kali setengah lambda. Kenapa kayak gini? Ya ini harus ganjil nih, misalkan N-nya lu ganti 0 gitu. Jadinya kan -1 -setengah, kan masih ada setengah-setengah gitu. Kalau diganti 1 kurang 1. 2 kurang 1. 1 kali setengah gitu. Kalau misalkan ganti 2, ya tetap ada setengah-setengahnya juga, 3/2 gitu. Kalau misalkan 4/2, ya ini sama aja 2 bilangan bulat gitu loh. Jadi rumusnya ada 2. Oke sih, habis itu ini secara garis umumnya dulu ya. Bedanya sama difraksi apaan? Ada yang bilang kalau dulu, ya kalau interferensi ini tengahnya ada yang bilang terang, karena kalau gue bilang nggak apa-apa sih, baru belajar juga. Ini maaf aja ya, terlalu textbook gitu orangnya, terlalu textbook. Ini tengah-tengahnya gelap gitu, padahal nggak, tapi nggak apa-apa sih. Berarti nggak apa-apa kalau kayak gitu. Karena gue juga kayak gitu dulu. Nah, difraksi ini bedanya sebenarnya sama, di tengah-tengahnya itu dia punya terang pusat. Tengah-tengahnya tetap terang pusat gitu. Tapi yang beda apa gitu? Yang beda ini sama ya. Sebenarnya sama interferensi. Sama interferensi. Nah, bedanya apa? Difraksi ini kalau gue bisa bagi ada difraksi kisi, ada difraksi celah ganda. Nah, ini yang sama kayak interferensi. Persis, rumusnya sama, cuma nanti yang kisi sama celah ganda. Difraksi celah ganda sama aja kayak interferensi yang di atas, man. Yang ketiga ada difraksi celah tunggal. Nah, ini yang bikin beda nih, celah tunggal. Nah, difraksi kisi itu apa? Jadi, kalau misalkan tadi kan ada jarak antar celah ya.
Jarak antar celah itu berapa. Nah, sekarang kalau kisi itu dia celahnya banyak banget gitu. Jadi bayangin ini 1 cm ya. Segini itu 1 cm, jadi celahnya itu banyak banget. Ada ribuan gitu. Nah, itu difraksi sama gitu ya. Cuma bedanya apa nih gitu? Bedanya kalau ada kisinya D sama dengan 1/n gitu. Jadi rumusnya kan kalau sini kan D sin theta dikali N Itu lambda. N-nya bukan itu ya? N-nya bukan N kecil. Ini N besar gitu. N besar itu kayak jumlah lobang. Jumlah lobang. Jadi tadinya kan ini jarak antar celah ya. Nah, nanti kalau misalkan di fraksi kisi, D-nya diganti jadi 1/n gitu. Misalkan ada 2000 celah per centimeter gitu. Wah, gila. 1 cm ada 2000 celah. Ya udah diganti N-nya 2000 gitu. Jadi 1/2000 di sininya. Bukan jarak antar celah lagi gitu. Sebenarnya jarak antar celah lagi kalau misalkan di gitu. Ini buat yang terang. Yang gelap D sin theta dikali N ditambah kok N ditambah setengah? 2N min 1 dikali setengah lambda. Di fraksi celah ganda sama aja kayak interferensi. Nah, yang celah tunggal misalkan kayak gini. Misalkan ini ada 2 celah, ini percobaan Young namanya ya. Percobaan Young. Jadi kayak gini. Ada cahaya masuk. Jadi nanti dia ada masuk nih, masuk celah gitu kecil. Dia kayak gini kan, ini kayak ini terang, ini gelap, ini terang, ini terang. Bikin satu lagi coba, ini terang. Jadi terang gelap itu nanti kan gelombangnya kayak begini nih, ini kayak ini. Gitu ya. Nah, bedanya apa sih sama yang celah ganda gitu? Yang celah tunggal, sorry. Yang celah tunggal ini misalkan 1 ya. Celahnya 1 loh, ini celahnya 1. Misalkan ini kan sinarnya sama aja nih, misalkan dimasukin ke sini. Ini sempit nanti, ini sempit. Jadi terjadi difraksi. Difraksinya tentu aja celah tunggal ya. Nah, ini gimana nih? Nah, jadinya lebarnya itu sama aja kayak 2 lambda. Jadi kan kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi lebar terang pusatnya tuh segini. Nah, lebarnya itu ya 2 kali yang celah ganda gitu. Nah, nanti akibatnya apa? Kalau di celah ganda ini dia pas di sini dia terang. Nah, kalau misalkan di celah tunggal yang di sini dia gelap gitu. Nah, ini juga harusnya di sini gelap jadi terang, terang jadi gelap. Nah, gitu. Bedanya gitu. Jadi rumusnya berubah sedikit. D sin theta sama dengan berapa nih? D sin theta sama dengan, kalau yang terang kan tadi bilangan bulat-bulat gitu ya. Bilangan 1, 2, 3. Kalau yang terang kita tukar aja. 2N min 1 kali setengah lambda. Kalau buat yang gelap, D sin theta sama dengan D sin theta sama dengan berapa? N lambda. Bedanya gitu doang. Ini baru sekali lagi D itu kalau misalkan di interferensi dia jarak antar celah. Kalau misalkan kisi difraksi 1/n. Kalau misalkan di sini dia itu lebar celah gitu. Jadi D itu banyak arti.
Yang pertama 1/n, yang kedua lebar celah, yang ketiga itu yang tadi interferensi dia jarak antar celah. Jadi harus hati-hati nih di D-nya. Nah, misalkan di sini, di yang celah tunggal, ini yang terang itu yang setengah-setengah, yang gelap itu yang bilangan bulat. Kalau misalkan interferensi kisi difraksi sama interferensi biasa gitu, di yang terang itu yang bilangan bulat, yang gelap malah yang setengah-setengah gitu. Oke, tapi gue mau bahas dari apa? Bentar, gue belum selesai. Nah, sin theta ini kan tadi kalau diingat, masih ingat rumusnya? D sin. Itu rumus yang tunggal sama gandanya sama bukan, Mana? Tunggal sama ganda sama, cuma bedanya di n-nya gitu loh. N-nya itu orde. Nah, sin-nya itu kalau misalkan kecil, dia bisa diganti jadi dy per L gitu ya. Ini buat terang ya, ini buat terang. Yang ini Rumusnya buat yang interferensi. ya, ini interferensi dulu, bentar. Di sini buat gelap. Nah, Y sama L itu apa sih? Tadi misalkan D ini kan ada 3 kemungkinan kan. Dia bisa berapa, yang 1/n bisa, jarak antar celah bisa, sama jarak, kalau misalkan cuma satu, lebar celah bisa. L-nya itu jadi dari sini ke sini. Jadi ini namanya layar. Ini namanya tempat celahnya itu di mana gitu ya. Jadi dimengerti aja. Ini L-nya itu namanya apa tadi? Dari celah ke layar jaraknya berapa gitu. Nah, kayak ditulis deh. D itu ada 3 arti ya di sini. Yang L itu jarak antar celah. Nah, misalkan yang mana lagi nih, satu lagi, apa yang belum? Yaitu misalkan cahaya nanti jatuhnya di sini nih. Nah, apa nggak bisa dari tempat jatuhnya ke terang pusat itu berapa gitu loh. Jadi, jarak cahaya terbentuk itu ya, ke ini ya, ke terang pusat. Deh, misalkan yang difraksi kisi gimana? Ya D-nya tinggal 1/n. Ini tetap. Jadi ini tinggal mana Anda? Nah, ini tinggal diganti, sinnya itu tinggal diganti Y per L, ini juga diganti Y per L. Sinnya itu bisa diganti Y per L. Tadi syaratnya apa? Tetanya kecil ya, kecil gitu. Antara 1 sampai berapa derajat lah gitu. Yang di sini juga sin tetanya bisa diganti, kalau sudutnya kecil, sin tetanya bisa diganti Y per L. Jadi gitu.